warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan ilmu lughat yang kaitannya dengan lughatul Arabiyah, yaitu tentang pembahasan ilmu nahwu yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu Syarah Ibnu Aqil. Pada pembahasan awal tentunya kita akan membahas tentang bab kalam, karena kalam ini adalah kaitannya dengan ucapan baik itu dari firman Allah ataupun daripada hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa bi'ilmin, janganlah engkau berucap yang mana engkau tidak memiliki dasar keilmuan. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak lebih baik diam. Nah, sini kita akan membahas tentang kalam dalam segi ilmu nahwu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, adapun menjelaskan tentang pembahasan kalam, wama dan perkara. Kita alaku yang tersusun, apa kalam min apa minhu dari ma, dan apa-apa yang tersusun dari kalam itu sendiri. Kalamuna laftun fi'lun kastaqim wasfun wa fi'lun summa harfun kalam. Kalamuna, adapun kalam menurut kami ulama nuhat, itu lafdun satu lafaz mufidun yang memberikan faidah. Kastaqim seperti halnya memberikan faidahnya lafaz istaqim. Wal kalimu, adapun yang dinamakan dengan kalimat itu ismun, isim, wa fi'lun dan fi'il, summa harfun dan huruf. Wahiduhu, adapun mufrad daripada kalimat atau kalim itu kalimatun kalimat. Wal qaulu, adapun qaul itu ammu, bermakna umum apapun. Wa kalimatun, adapun kalimat itu kalamun, adapun kalam itu qad yu'ammu, terkadang disengaja biha dengan kalimat. Penjelasannya, al-kalamu, adapun kalam, al-mustalifu yang dibuat istilah alaihi atas al indan nuhati, menurut ulama-ulama nahwu, itu ibaratun satu ibarah anil lafdi dari lafaz al-mufidi yang memberikan faidah. Faidatan dengan faidah, yahsunu yang dianggap bagus, apa sukutu diam alaiha atas faidah. Kalam secara istilah ulama nahwu adalah satu ibarah dari lafaz yang memberikan faidah, dengan faidah sekiranya dianggap bagus diamnya seseorang atas faidah kalam itu sendiri, dalam artian kalam tersebut bermakna dan tidak mengandung pertanyaan-pertanyaan. Kemudian pada lafaz itu, maka adapun lafaz itu jinsun, jenis. Lafaz ini bagian daripada jenis. Yashmalu, yang mencakup apa lafaz, al-kalama pada kalam, wal kalimah dan pada beberapa kalimat. Yashmalu, dan mencakup juga apa lafaz al-muhmala pada lafaz yang muhmal, lafaz yang tidak diberlakukan. Kadizin, seperti lafaz dizin. Wal mustamala, dan pada lafaz yang diberlakukan. Ka amrin, seperti lafaz amr. Jadi lafaz ini merupakan jenis, di mana lafaz ini mencakup pada kalam dan beberapa kalimat, dan juga mencakup pada lafaz yang muhmal yang tidak diberlakukan, dan juga lafaz-lafaz yang diberlakukan. Wa mufidun, adapun ucapan kena di mufidun itu akhraja, mengecualikan apa mufid al-muhmala pada lafaz yang muhmal. Maka dari ucapan kenadi membawa lafaz kalam adalah satu lafaz yang memberikan faidah, maka mengecualikan pada lafaz-lafaz yang muhmal, maka lafaz tersebut ini bukan dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Wa faidatun yahsun as-sukut alaiha, adapun ucapan kenadi faidatun yahsun as-sukut alaiha itu akhraja, mengecualikan apa ucapan kinadhi faidatun yahsun as-sukut alaiha al-kalimata, pada beberapa kalimat yang memang tidak yahsun as-sukut, dianggap bagus diam atas kalimat tersebut. Wa ba'dal kalimi, dan sebagian kalimat, bahwa adapun ba'dal kalam atau kalim itu ma lafaz tarokkaba yang tersusun apa ma min salasi kalimatin, dari 3 kalimat, fa aksara atau lebih banyak.
Itu sebagian kalimat adalah lafaz-lafaz yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Walam yahsun, dan tidak dianggap bagus as-sukutu, diam, alaihi, atas ma tarokkaba, ya, yang mana dari kalimat-kalimat tersebut atau lafaz-lafaz tersebut ini tidaklah diam dianggap bagus, berarti kalimat tersebut atau lafaz-lafaz tersebut masih mengandung pertanyaan-pertanyaan. Nahu, seperti contoh, in qoma Zaidun, apabila berdiri siapa Zaidun, Zaid. Nah, pada lafaz ini ya tersusun dari 3 kalimat, yaitu kalimat huruf in, koma, dan Zaidun. Nah, ini tersusun dari 3 kalimat, dan diam ini tidak dianggap bagus karena kalimat tersebut adalah kalimat syarat yang mana membutuhkan jawab. Wala yatarokkabu, dan tidaklah tersusun af'al kalamu kalam illa min ismaini, kecuali tersusun dari 2 isim. Nahu Zaidun qaimun, seperti lafaz Zaidun qaimun, au min fi'lin wasmin, atau tersusun dari fi'il dan isim. Contohnya qama Zaidun, seperti lafaz qama Zaidun. Jadi kalam ini tidaklah tersusun kecuali yang pertama tersusun dari jumlah ismiyah, 2 kalimat isim, seperti contoh Zaidun qaimun, Zaidun atau Zaid mubtada, itu qaimun orang yang berdiri, atau tersusun dari fi'il dan isim. Contoh seperti qama, berdiri, fi'il madhi siapa Zaidun, Zaid, yang merupakan kalimat isim yang menjadi fa'il daripada qama. Wa qaulil musannifi, dan seperti halnya ucapan musannif istaqim, yaitu lafaz istaqim fa innahu, maka sesungguhnya lafaz istaqim itu kalam murakkabun, yang tersusun min fi'li amrin, dari fi'il amr, fa'ilin, dan fa'il. Nah, dari ucapan musannif tersebut yaitu istaqim, bahwa kalamuna itu lafaz yang memberikan faidah seperti memberikan faidahnya lafaz istaqim. Nah, dalam lafaz istaqim ini tersusun dari fi'il amr dan fa'ilnya. Mustatirun yang tersimpan, wa fa'ilin mustatirun yang tersimpan. Wa taqdiru, adapun penampakannya atau kalau dikira-kirakannya itu istaqim anta, berdirilah wahai engkau, ya. Fastagna, maka musannif menganggap cukup bil misali, dengan contoh-contoh an ayakula, dari berucapnya musannif faidatan, pada ucapan faidatan yahsun as-sukut alaiha, maka annahu, maka seakan-akan musannif itu qala, berkata musannif, al kalamu wal lafdul mufidu faidatan. Al kalamu, adapun kalam, wal lafdu itu lafaz al mufidu yang memberikan faidah, faidatan dengan faidah, ka faidat istaqim, seperti memberikan faidahnya lafaz istaqim. Wa inna maqala, rasulnya berkata siapa al musannifu musannif, kalamuna, pada ucapan kalamuna, liya'lama agar diketahui apa annat ta'rifa, sesungguhnya batasan, definisi itu annama, itu innama huwa, sesungguhnya ta'rif, lil kalami, bagi kalam, istilahin nahwina, di dalam istilah ulama-ulama nahwu, la istilahil lugawina, tidak di dalam istilah-istilah ahli lughat. Wa huwa, adapun kalam, fil lughati, di dalam makna lugatnya itu ismun, satu isim, likul lima, bagi setiap lafaz atau perkara, yatakallamu, yang digunakan untuk berbicara, atau bihima, dan kana, baik adanya ma yatakallam itu berfaidah, au ghairu mufidin, atau yang tidak mengandung faidah. Ini kalau kalam menurut istilah lughawi, yaitu satu lafaz atau ucapan yang tersusun dari beberapa kalimat, baik dia berfaidah atau tidak berfaidah. Wal kalimu, adapun kalim itu ismu jinsin, isim jenis, wahidu, adapun mufradnya daripada kalim itu kalimatul, lafaz kalimat. Wahia, adapun kalimat itu imma ismun, ada kalanya kalimat isim, wa imma fi'lun, dan ada kalanya kalimat fi'il, wa imma harfun, dan ada kalanya kalimat huruf. Annaha, karena sesungguhnya kalimat itu indalat, apabila menunjukkan apa kalimat ala makna, atas makna binafsi, pada dirinya kalimat itu sendiri. Apabila kalimat tersebut menunjukkan pada makna dirinya sendiri,
ghaira muqtaronatin yang tidak berbarengan atau dibarengi bizamanin dengan salah satu zaman dari 3 zaman madi hal mustaqbal bahya maka adapun kalimat itu al-ismu dinamakan dengan kalimat isim. Kemudian wa inik tarodat dan apabila kalimat tersebut berbarengan di zamanin dengan beberapa zaman atau salah satu dari 3 zaman fi'il, zaman madi, zaman mustaqbal, zaman hal bahya maka adapun kalimat itu al-fi'lu dinamakan kalimat fi'il. Wa illam yadulla dan apabila tidak menunjukkan ala ma'nan atas makna. Wa illam tadulla dan apabila tidak menunjukkan apa kalimat ala ma'nan atas makna fi nafsiha pada dirinya kalimat bal fi ghairiha akan tetapi pada selainnya kalimat bahya maka adapun kalimat itu al harfu dinamakan huruf. Fal kalimu maka adapun kalimat-kalimat itu perkara atau lafaz-lafaz tarokkaba yang tersusun apa ma min salasi kalimatin dari 3 kalimat fa aksara makal atau lebih banyak. Fakaulika seperti ucapanmu in qama zaidun itu lafaz in qama zaidun. Wal kalimatu wal kalimat ataupun kalimat ialah tu yaitu lafaz al maudu'u yang diletakkan apa lafaz li maknan mufradin pada makna mufrad. Wa qauluna maka ada penucapan kami al maudu'u li ma'nan yaitu lafaz yang diletakkan karena satu makna, yaitu kalimat adalah lafaz yang diletakkan karena satu makna, maka ucapan ini itu akhraja mengecualikan atau mengeluarkan apa lafaz al muhmala ada lafaz yang muhmal yang secara peletakannya dia tidak menunjukkan pada makna. Bizin seperti lafaz bizin. Qauluna ada penucapan kami mufradun, ucapan mufradun itu akhraja mengecualikan atau mengeluarkan qauluna mufrad al kalam pada kalam. Innahu maka sesungguhnya kalam itu maudu'un lima nan ghairu mufradin yaitu diletakkan pada makna yang bukan mufrad. Kalam adalah lafaz yang diletakkan pada makna selain makna mufrad. Madzakara menyebutkan siapa al-musannif bukan musannif rahimahullah taala anal qaula sungguhnya qaul itu ya bermakna umum apa qaul al-jami'a pada keseluruhannya. Wal murad adapun yang dimaksud itu annasunya sya'an itu yaqau terjadi atau terdapat atau masuk alal kalami atas kalam apa annahu sesungguhnya ya Allah ya biakarin qaul kalam itu qaulun wa yaqau dan terjadi juga aidan sama seperti yaqau alal kalam alal kalimi atas beberapa kalimat. Wal kalimatu adapun kalimat kullun ya kullun minal kalimi wal kalimat itu an-nasnya syan itu qaulun qaul wa jama' dan berbicara atau menyangka siapa ba'du sebagian ulama anal asla sungguh yang asal itu istimaluhu berlakunya qaul fil mufradi di dalam mufrad. Madzakara menyebutkan siapa yang musannif al-musannif annal kalimat sesungguhnya kalimat itu qad yuqsadu terkadang disengaja biha dengan kalimat apa al-kalamu kalam kaqaulihim seperti ucapan ulama atau orang-orang Arab la ilaha illallah dalam lafaz la ilaha illallah itu kalimatun kalimat itu kalimatul ikhlas kalimat ikhlas. Faqad yajtami'u dan terkadang berkumpul apa al-kalamu kalam wal kalimu dan kalam fi sidqi dalam sidiknya benarnya. Faqad yang faridun dan juga terkadang menyendiri bahwa apa ahaduhuma salah satu daripada kalam dan kalim misal ijtima'ihima maka ada pun contoh berkumpulnya ya daripada kalam dan kalim itu qad qama zaidun lafaz qad qama zaidun bainahu maka sunnya lafaz qad qama zaidun itu kalamun kalam li ibadatihi karena memberikan faedahnya lafaz qad qama zaidun maknan pada makna yahsulu yang dianggap bagus apa sukutu diam alaihi atas makna. Wa kalimun dan juga dia termasuk bagian dari kalim ya nahu karena sesungguhnya qad qama zaid itu murakkabun tersusun min salasi kalimatin dari 3 kalimat. Famisalul infiradil kalim maka ada contoh menyendirinya tidak masuk pada kalam yaitu lafaz in qama zaidun lafaz in qama zaidun
Famisalul infiradil kalami, adapun contoh menyendirinya kalam itu Zaidun qaimun, dapat Zaidun qaimun. Wallahu a'lam bishawab.